Selamat hari Minggu untuk adik-adik dari Komisi Sekolah Minggu GKI Sumut Tanjung Rejo. Kita kembali lagi untuk beribadah pada hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan akan melaksanakan sekolah minggu kami. Berkati ibadah kami nih ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang marilah kita buka Alkitab kita yang menjadi nats kita untuk hari ini di dalam kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Abang bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan dari Kak Widi Damanik. Kita dengarkan bersama. Adik-adik, jadi hari ini kakak akan membawakan firman yang bertema walaupun ku tak dapat melihat. Pada minggu hari ini kakak akan mengambil cerita dari Gracia, anak keempat dari 4 bersaudara, dari ayah Suryadi dan ibu Yuliana. Nah, pada saat Gracia lahir, terjadi pergumulan yang hebat antara Bapak Suryadi dan Ibu Yuliana. Karena semasa itu mereka adalah orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Mereka selalu kayak berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Tuhan, apa salahku Tuhan? Mengapa Engkau membuat anakku seperti ini? Sampai pada akhirnya terlintas di pikiran Pak Suryadi kalimat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang membuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Selalu itu yang terngiang-ngiang dalam benak Pak Suryadi. Begitu juga dengan Ibu Yuliana. Dia seakan tidak terima, tidak percaya akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia bisa mendapat anak yang buta. Mengapa Tuhan? Mengapa? Terjadi pergumulan yang hebat. Sampai suatu ketika Bapak Suryadi dan Ibu Yuliana bertemu dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan tersebut berkata, suatu saat Gracia akan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Ia akan menjadi berkat bagi seluruh orang. Luar biasa. Sampai mereka akhirnya, oke Tuhan, terima kasih. Meskipun di dalam segala kekurangan, Kau masih bisa menyelipkan berkat. Akhirnya mereka percaya. Bertahun-tahun bertumbuh Gracia. Mereka mulai menerima Gracia. Gracia lahir, Gracia besar dengan bakatnya. Gracia mulai bernyanyi, bermain piano. Dia senang dengan bernyanyi. Bahkan dia menjadikan nyanyi dan piano adalah keseharian dan hobinya. Pada tahun 2013, Gracia mengikuti perlombaan. Semua perlombaan Gracia ikuti. Dia mendapat juara 1, 2, 3 dan seterusnya 1, 2, 3. Nah, dalam perlombaan ini menghantarkan Gracia untuk bertemu dengan Bapak Jason, yaitu seorang penulis lagu.
Bapak Jason meminta Gracia untuk bermain musik, bernyanyi di rumahnya. Mendengar lantunan yang indah itu yang keluar dari mulut Gracia, mainan piano yang keluar dari jari-jari lentiknya Gracia. Akhirnya Bapak Jason ngobrol dengan Gracia. Dia ingin menawarkan Gracia untuk bernyanyi lagu rohani, untuk rekaman lagu rohani. Nah, Gracia tidak langsung menerima, tapi Gracia mau mempelajari dulu. Gracia berkenalan dengan orang-orang yang ada di rekaman, mendengarkan lantunannya sekali dua kali, sampai akhirnya Gracia mau menerima tawaran Bapak Jason. Tiga bulan berjalan, sebelum dia menerima, dia mulai berkenal itu 3 bulan lamanya, sehingga dia menerima dan mengeluarkan single terbarunya, single lagu rohani. Dari firman tersebut, Gracia tidak pernah merasa kekurangan. Gracia hidup dengan berkat, begitu juga dengan orang tuanya, karena mereka yakin Tuhan itu selalu ada dan selalu ada berkat, dan Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui batas muridnya, anaknya. Begitu juga dengan adik-adik. Meskipun adik-adik tidak melihat Tuhan Yesus, meskipun adik-adik tidak dapat menyentuh Tuhan Yesus secara langsung, tapi adik-adik harus tetap percaya. Adik-adik harus tetap percaya bahwa berkat itu selalu ada untuk adik-adik. Adik-adik gak boleh ngeluh, karena orang yang kekurangan aja tidak pernah mengeluh. Nah, adik-adik yang Tuhan berikan secara sempurna, fisik, mentalnya, dan segala sesuatunya, tidak boleh mengeluh, karena Tuhan selalu ada untuk adik-adik. Nah, sekian firman dari kakak, semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian, dan semoga menjadi berkat untuk adik-adik sekalian, dan menjadi teladan bagi adik-adik sekalian. Shalom adik-adik, sekian firman dari kakak, sampai jumpa kembali. Teman-teman semuanya, hari ini Albis akan membacakan ayat hafalan kita minggu lalu yang diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa. Amin. Demikian firman yang sudah disampaikan oleh Kak Winnie Damani. Sekarang kita buka ayat Alkitab kita, ayat hafalan yang terambil juga dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian ayat hafalan kita adik-adik. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami anak-anak Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Winnie tentang walau ku tak dapat melihat. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami, baik dalam pendidikan, di rumah, biarlah kiranya kami tetap menerima kasih karunia daripada Tuhan dan dapat hidup dengan sehat dan sukacita. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam pendidikan, sebentar kami mau ujian, berkatilah anak-anak Tuhan ini ya Bapa, biarlah apa yang mereka pelajari dapat mereka tuangkan dari ujiannya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang tua dari anak-anak Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta rezeki untuk mencukupi kebutuhan dari anak-anak Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa, terimalah doa ini dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik.